Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebuah sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Kita masih bisa memuji Tuhan, bersama-sama menerima firman-Nya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bawa duka yang harum, hati yang menyenangkan Tuhan. Yesus,
untuk kembali memuji, meninggikan nama-Mu, biar Engkau sendiri yang memperkenankan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Jamalah setiap daripada kami, Tuhan. Dan kami buka ibadah ini, kami doa Roh Kudus untuk turut hadir, melancarkan semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita memuji Dia. Memuji Tuhan, oke? Amin. Kita nyanyikan glory bagi Tuhan. Glory
lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan. Kasih yang sempurna telah
terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan benar-benar berasal daripada Engkau. Biarlah Engkau mensucikan, kuduskan hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dan setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti, agar kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, dan buah kami lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Setiap roh yang tidak konsentrasi akan pendengaran firman Tuhan, semua kami akan hancurkan, batalkan kuasa dalam nama Yesus. Selubung-selubung yang tertutup dengan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berkat-berkat apa sih yang akan kita terima jika kita mendengarkan suara Tuhan? Di saat kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, melakukan apa yang diperkatakan oleh Tuhan, kita akan memperoleh janji-janji daripada Dia. Mari kita lihat apa sih yang kita akan dapatkan di saat kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan. Amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Berkat yang akan kita terima di saat kita mendengarkan suara Tuhan, di saat kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat, yaitu kita dijauhkan dari segala penyakit. Di saat bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, di saat Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan dia melakukan dengan setia dan taat, maka Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dia dari segala malapetaka. Tapi di saat bangsa Israel melakukan pelanggaran, di saat melakukan kesalahan, ya, di saat bangsa Israel tidak mendengarkan suara Tuhan, maka mereka akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Bukan berlaku kepada bangsa Israel. Kita adalah sama di mata Tuhan. Di saat kita melakukan perintah Tuhan, di saat kita mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Tuhan akan menjadi pelindung bagi kita. Tuhan akan menjadi perisai bagi kita. Tuhan adalah benteng hidup saya dan saudara. Tuhan akan menjauhkan dari penyakit manapun. Penyakit sampar, penyakit menular, penyakit apapun, Tuhan bilang dia menjauhkan. Nah, keuntungan, berkat yang kita dapat di saat kita mendengarkan suara Tuhan, di saat kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan berjanji bahwa dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit apapun juga. Amin. Sungguh Allah kita luar biasa. Sungguh Allah kita yang selalu memberikan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang takut dan taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Terus berkat apa yang kita dapatkan lagi? Berkat yang kedua adalah Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 15. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang kamu jadi
sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Berkat yang kedua yang akan kita dapatkan daripada Tuhan di saat kita mendengarkan suara Tuhan, di saat kita melakukan, di saat kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Berkat yang kedua di saat kita melakukan perintah Tuhan, di saat kita taat dan patuh pada perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Sungguh luar biasa Tuhan kita, amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, bila Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada satupun yang akan menjadi lawan kita. Di saat kita hidup benar di mata Tuhan, di saat kita melakukan yang benar di mata Tuhan, maka di saat orang menjadi musuh kita, dia bukan menjadi musuh kita, tapi dia akan menjadi musuh Tuhan. Karena di saat dia melawan kita, berarti dia melawan Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata kita akan menjadi harta kesayangannya. Amin. Firman Tuhan berkata di saat orang memberkati kita, dia akan diberkati. Itu firman Tuhan. Di saat orang mengutuk kita, dia akan dikutuk. Di saat kita apa? Dengan syarat, di saat kita melakukan firman Tuhan. Di saat kita melakukan ketetapan atau perintah daripada Tuhan. Kita berpegang teguh kepada janji Dia. Amin. Kekristenan kita mengenal dan apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menerima setiap janji daripada Tuhan dalam hidup kita. Terus bagian apa lagi yang kita dapatkan di saat kita melakukan yang benar dan melakukan perintah Tuhan? Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Berkat apa yang akan kita terima di saat kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Berkat yang ketiga yang akan kita dapatkan di saat kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan berkata, hidup kita akan berhasil dan beruntung. Simple. Bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana kita meraih janji-janji Tuhan? Cuma satu. Taat. Dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di saat kita sungguh menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia menuntun seluruh kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Secara manusia daging kita nggak mungkin, tapi kalau Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita, maka Dialah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran dalam hidup ini. Dialah, Roh Kuduslah yang membawa kita taat dan patuh melakukan firman Tuhan. Amin. Nah,
Di saat kita melakukan perintah Tuhan, di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka setiap kita harus membaca firman. Dikatakan jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan bukan hanya kita baca dan lewatkan, tapi firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, ya. Kita mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan, dan kita mengerti dan kita melakukan firman Tuhan. Di saat kita ngerti firman Tuhan, di saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan, maka kita adalah orang yang buta, yang tidak mengerti apa-apa. Ya, maka kita tidak akan mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Tapi di saat kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan dan bertindak hati-hati, ya. Di saat kita melakukannya, maka Tuhan bilang kita akan berhasil dan beruntung. Di saat kita tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Amin. Artinya kita tidak neko-neko dengan janji firman Tuhan. Artinya kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Ya. Di saat kita tidak kompromi dengan dosa, maka firman Tuhan berkata, hanya ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita melangkah dan pergi, di saat kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, di saat kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, engkau akan disertai oleh Tuhan. Kita akan hidup. Hidup kita akan menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Sungguh luar biasa, karena Allah yang kita sembah dan Allah yang hidup. Ya. Terus berkat apa lagi yang akan kita dapatkan? Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai kepada ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram sebelum namanya diganti dengan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang keempat adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat kita mendengarkan dan taat kepada perintah Tuhan. Kenapa Abraham diberkati luar biasa? Di saat Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat yang belum dia ketahui, Tuhan hanya berkata ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kalau saat itu Abraham tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan melangkah pergi, maka Abraham tidak akan menerima berkat daripada Tuhan ini. Dia tidak akan menerima berkat dikatakan bapa segala bangsa. Kalau Abraham mau hidup di zona nyaman di Ur Kasdim, bukan dia hidup dalam susah, enggak, ya kan?
Tapi dia mau keluar dari zona nyaman dan dia mau mendengar suara Tuhan dan dia melangkah, pergi, bertindak. Di saat dia mau melakukan firman Tuhan, di saat dia mau mendengar suara Tuhan dan melangkah dengan iman dia, maka lihat janji Tuhan bahwa Tuhan mengangkat Abraham menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dia dijulukin bapak segala bangsa. Kalau saat itu dia tidak mau melangkah dan pergi dan mendengarkan suara Tuhan, maka berkat itu dia tidak akan terima. Berarti berkat yang keempat, di saat kita mendengarkan suara Tuhan, melangkah dan bertindak, walaupun kadang di luar logika kita. Ya. Secara kenyataan kasat mata tidak mungkin. Tapi apakah mau kita taat? Di saat kita taat, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan. Seperti Abraham. Abraham belum tahu tanah Kanaan di mana. Dia hanya tahu bahwa ke suatu negeri yang penuh berlimpah susu dan madu. Untuk menerima berkat Tuhan, ya, untuk menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang adalah taat dan melangkah dengan iman. Artinya taat pada perintah Tuhan. Yang kelima, Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Berkat yang kelima adalah Tuhan akan memberkati kita sampai kepada anak cucu. Di saat Abram percaya kepada firman Tuhan, di saat dia mendengarkan firman Tuhan, ya, dan dia melakukan, sehingga dia menerima berkat itu. Ya. Saat itu Abraham dengan Lot, ya. Terus Lot pilih daerah yang subur-subur, daerah-daerah yang istimewa. Saat Lot memilih daerah-daerah yang subur, ya, tempat-tempat yang bagus, ya, yaitu dikatakan di lembah, ya, di lembah Yordan, ya. Lot memilih karena di saat dia mau berpisah dengan Lot, Abraham kasih Lot untuk memilih dulu. Dia tidak serakah, dia kasih Lot untuk memilih. Tapi bukan daerahnya. Tapi di saat Abraham taat pada perintah Tuhan, melakukan yang benar bagi Tuhan, maka tanah gersang pun akan menjadi tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, menjadi tanah yang subur. Amin. Nah, walaupun daerah-daerah yang bagus, tempat-tempat yang subur, ya, sudah dipilih oleh Lot, tapi Tuhan hanya berfirman kepada Abraham, dia berkata, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Padahal Abraham memilih yang sisa-sisa. Artinya daerah-daerah yang kurang bagus. Tapi Tuhan sanggup membalikkan kutub menjadi berkat, yang gersang menjadi subur. Itulah Tuhan. Di saat kita taat dan mendengarkan suara Tuhan. Taat dan mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, maka kita akan diberkati sampai ke anak cucu. Selanjutnya, berkat apa yang akan kita terima? Di saat kita
mendengarkan suara Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Mendengarkan berarti kita melakukan. Amin. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti berkat selanjutnya akan kita dapatkan adalah mendapat kehidupan kekal di surga. Di saat kita mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, di saat kita mendengarkan suara Tuhan, maka berkat yang keenam adalah kita mendapat kehidupan kekal di surga. Amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan kepada kita di saat kita taat dan mendengarkan suaranya, melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Oke. Haleluya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang menggenapinya juga. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, di saat kami melakukan dan mendengarkan suara-Mu, bahwa kami akan dijauhkan dari segala penyakit. Di saat kami mendengarkan suara-Mu, di saat kami taat melakukan perintah-Mu, kami akan menerima setiap berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di saat kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan berkata, berkat yang akan kami terima, Tuhan akan menjauhkan kami dari segala penyakit manapun. Tuhan akan menjadikan kami harta kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan berkata juga bahwa hidup kami akan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat kami menjadi besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan menjadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati kami sampai ke anak cucu. Dan Tuhan juga memberikan kami kehidupan kekal di surga. Masyarakat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah setiap kami yang melakukan firman-Mu, setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu, setiap kami yang mendengarkan suara-Mu, kami boleh meraih setiap berkat-berkat yang Engkau janjikan buat kami. Materaikan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dengan iman percaya kami meraih setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan, kami ingin membawa hati kami lebih dalam lagi dalam Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Biarlah Roh Kudus ambil alih penyembahan pada saat ini. Terima kasih. Haleluya. Malaikat di surga nyanyikan hidup pujian, mazmur bagi
supaya Raja kemuliaan masuk siapa Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pintu kesembuhan, pintu berkat. Udah makanya segede-gede aja ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan, haleluya. Sekarang nama kaya segede-gede ada bisa. Udah kaya segede-gede ada. Haleluya. Ada terobosan, terobosan baru dan berkati. Haleluya. Berkatmu tercurah buat kami semua. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah selamanya kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman tersebut dapat menjadi rema dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah atas setiap hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu. Terus Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu, supaya setiap firman yang disampaikannya benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati mengarahkan kedua tangan kami Tuhan, berdoa untuk Ibu Gembala Sidang tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu tercurah untuk hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jamahan-Mu boleh ada setiap pelayanannya Bapa. Engkau memberikan mukjizat dan tanda-tanda heran di setiap pelayanannya Bapa. Engkau memberikan damai, sukacita, dan kesehatan senantiasa kepada beliau Tuhan. Engkau memberkati setiap kebutuhannya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anaknya Bapa. Biarlah Tuhan setiap
apa yang anak-anak kerjakan bolehlah hasil Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang cerah pada anak-anaknya juga Tuhan. Engkau ikatkan dengan tali kesatuan hati keluarga ini untuk dapat melayani Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan hati yang lebih sungguh pada Engkau Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau Tuhan. Engkau memberikan sebuah talenta-talenta baru pada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengembangkannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang telah hadir saat ini maupun yang beribadah secara online Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan hati yang lebih sungguh pada Engkau Tuhan, hati yang haus dan rindu akan Engkau Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaannya, Engkau memberikan pemulihan kepada setiap keluarga juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan setiap berkat pada setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi juga Engkau memberkati Tuhan. Biar Tuhan persembahan kami dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap bangsa di mana kami ditempatkan Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan pemulihan di dalam kesehatan. Engkau memberikan pemulihan dalam pendidikannya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan dalam perekonomiannya Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami boleh menuai jiwa-jiwa menuai pertobatan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau memberkati dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar Tuhan hikmat kebijaksanaan boleh ada di setiap pemimpin kami Tuhan dalam mengambil sebuah putusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin.